Berikut merupakan cara untuk membuat basis data menggunakan MySQL command line. Pertama, kita harus mengaktifkan exampp terlebih dahulu. Karena kita hanya menggunakan MySQL command line, maka cukup aktifkan MySQL saja. Jika sudah berubah warnanya menjadi hijau seperti ini, kemudian ini statusnya itu running, dan ini sudah ada portnya sudah muncul, maka MySQL ini sudah berjalan. Nah, bagaimana cara mengaktifkannya? Mengaktifkan MySQL command line. Yang pertama caranya itu menggunakan CMD. Kita menggunakan CMD. Ini pertama close dulu. Kita coba menggunakan CMD terlebih dahulu. Nah, di sini muncul seperti ini command prompt. Kemudian kita lihat exampp MySQL bin-nya itu ada di drive mana. Kemudian buka di sini Windows Explorer. Kemudian buka drive C. Nah, di sini drive C. Ternyata di sini ada exampp, kemudian buka di sini MySQL-nya. Oh, ternyata ada di drive C. Kemudian kita, karena ini udah masuk ke drive C user/Azure, nah, kita kembalikan terlebih dahulu dengan cara cd/. Nah, seperti itu. Kemudian kita masuk lagi menggunakan perintah cd spasi exampp/mysql/bin. Kemudian tekan enter. Nah, cara mengaktifkan MySQL-nya adalah ketik MySQL strip U spasi root. Kemudian tekan enter. Nah, ini kita sudah masuk ke MySQL command line. Kemudian kita akan mencoba untuk membuat sebuah basis data, yaitu basis data sekolah. Kita coba untuk membuat terlebih dahulu. Kemudian klik titik koma, tekan enter. Nah, ternyata ada pesan error yaitu database-nya eksis. Maka database tersebut ternyata sudah pernah dibuat. Jika kita ingin membuat basis data yang baru, tapi dengan nama sekolah, sebaiknya kita buat saja dengan nama yang berbeda. Misalnya, create database sekolah underscore nama kita. Jika kita ingin menggunakan database yang sekolah yang sebelumnya sebelum kita buat itu, yang sudah kita buat sebelumnya, kita tinggal menggunakan perintah use. Kita coba dulu saja menggunakan sekolah underscore honey. Nah, use itu perintah untuk menggunakan database-nya sekolah underscore honey. Nah, ini kalian bisa saja menggunakan ini, ataupun kalian bisa menggunakan yang database sekolah ini, terserah. Mau yang ini, mau yang ini, yang baru. Nah, kalau saya ingin membuat basis data yang baru saja, biarkan saja yang itu yang sekolah. Karena database-nya berbeda nanti, akan ada perbedaan, nanti kita lihat saja. Kemudian kita akan mencoba membuat sebuah tabel
yang bernama siswa. Nah, ini ketentuannya. Create tabel siswa. Nah, cara penulisannya adalah kurung buka, kemudian tekan enter. Nah, kemudian kalian bisa mengisikan ini field-fieldnya. Masukkan di sini. Nah, setelah create tabel siswa, field pertama itu adalah ID siswa. Nah, kemudian spasi. Ingat, field itu tidak boleh, nama field atau nama kolom itu tidak boleh ada spasi. Maka kita harus menggunakan underscore ataupun tidak usah pakai spasi saja langsung. Nah, kemudian kita coba tipe datanya itu adalah varchar. Nah, ini panjang datanya itu 10. Nah, katanya primary key. Berarti karena key-nya adalah primary key, kita tulis seperti ini. Primary key. Nah, kemudian field selanjutnya adalah nama. Nama, spasi, tipe datanya adalah varchar. Dan koma. Ya, selanjutnya itu adalah alamat. Alamat itu varchar 100. Nah, titik koma. Nah, kemudian kita tekan enter. Jika berhasil, maka akan muncul query OK. Namun jika tidak berhasil, maka akan muncul pesan errornya. Nah, berarti yang telah kita tulis atau yang telah kita ketik ini ya perintah yang tepat, perintah yang sudah betul. Kemudian kita akan mencoba alter tabel. Nah, alter tabel itu untuk apa? Alter tabel itu untuk mengubah struktur tabelnya. Misalnya kita ingin mengubah tipe datanya yang tadinya varchar misalkan menjadi integer, itu bisa diganti menggunakan alter tabel. Nah, kemudian kita akan mencoba menambahkan kolom. Nah, menambahkan kolom pun itu menggunakan alter tabel. Kita mencoba untuk menambahkan kolom yang bernama jenis kelamin. Nah, gimana caranya? Alter tabel, add, nama kolom itu adalah jenis kelamin, kemudian fieldnya itu atau fieldnya ini fieldnya kan jenis kelamin. Nah, tipe datanya itu kita beri char karakter karena berupa huruf, karakter 10 cukup. Nah, alter tabel add jenis kelamin char 10. Nah, kemudian kita beri titik koma untuk mengakhiri sebuah statement atau sebuah perintah. Nah, maka kita beri titik koma, tekan titik koma, kemudian tekan enter. Jika berhasil, maka akan muncul query OK lagi. Nah, ternyata salah katanya. Add jenis kelamin itu nggak bisa katanya. Karena apa? Karena di sini alter tabelnya apa? Mau menambahkan data jenis kelamin, tapi tidak ada tabelnya. Karena harus dituliskan terlebih dahulu tabelnya. Nama tabelnya alter tabel. Nama tabelnya apa? Siswa. Add jenis kelamin char 10. Nah, bagaimana cara melihat struktur tabelnya? Kita menggunakan perintah describe. Nama tabel. Nama tabelnya adalah siswa.
Nah, ini. Nah, jika perintahnya itu ingin melihat tabelnya, jika kita ingin melihat ada tabel apa saja di database sekolah underscore honey itu, kita menggunakan perintah show tables. Ingat, show tables. Jadi tabel belakangnya itu pakai S. Kemudian seperti biasa di akhir statement itu harus ada titik koma. Itu sebagai tanda untuk mengakhiri sebuah statement pada MySQL command line. Nah, betul kan? Tadi tabel yang telah dibuat adalah tabel siswa. Kemudian ini describe siswa, yaitu tadi untuk memunculkan atau menampilkan struktur tabel. Nah, struktur tabelnya ini kan benar ya. ID siswa, nama, alamat, dan jenis kelamin. Nah, bagaimana cara untuk mengganti tipe data? Misalnya tipe data nama ini varchar 30, mau diganti menjadi char 35. Bagaimana caranya? Kita menggunakan perintah modify. Jadi sama seperti tadi, alter tabel, kemudian nama tabelnya apa, modify, kemudian nama fieldnya yang akan diganti tadi apa, nama kolomnya. Kan tipe datanya yang ini kan, yang tipe data varchar 30 ini yang mau diganti. Nah, pemiliknya itu adalah kolom nama. Jadi ketik dulu kolomnya, kolom nama, langsung diganti. Kita bisa langsung menuliskan tipe datanya, char 35. Nah, kemudian titik koma. Nah, sudah, kita coba lihat. Nah, untuk jika kalian ingin seperti ini, tekan panah atas atau bawah di keyboard kalian. Jadi langsung saja. Jadi kalian nggak usah ketik lagi, ketik ulang ataupun copy paste. Langsung bisa tekan panah atas atau bawah di keyboard. Nah, ini bukan, kita mau melihat describe-nya kan, dan describe siswa. Nah, berganti atau tidak menjadi char 35. Nah, sekarang jenis kelamin ini terlalu panjang, kita ganti namanya menjadi JK. Nah, tipe datanya tetap char 10. Nah, caranya itu seperti ini. Alter tabel, kita menggunakan perintah alter tabel change. Alter tabel, nama tabelnya apa, kemudian perintahnya itu adalah change, karena kita ingin mengubah nama kolom. Nah, untuk mengubah nama kolom itu bisa menggunakan change. Kalau modify itu hanya untuk merubah tipe datanya saja. Change jenis kelamin. Jenis kelamin diganti menjadi JK. JK kecil aja ya. Spasi. Nah, ini tipe datanya. Tipe datanya itu char 10 saja, sama kan, tidak apa-apa. Kemudian tekan titik koma. Kemudian tekan enter. Nah, kita coba lihat lagi pakai describe siswa. Apakah ada perubahan? Nah, ini sudah berubah ya. Fieldnya menjadi JK.
Kemudian bagaimana cara untuk merubah nama tabel? Yaitu kita menggunakan perintah rename. Rename tabel. Nama tabelnya apa? Yang pertama, siswa. Tabel siswa ingin diganti. Nah, misalnya menjadi peserta didik. Nah, kita beri lagi. Ini perintah umumnya itu adalah to. Jadi rename tabel, nama tabelnya apa? To peserta didik. Tik koma. Nah, bagaimana cara melihatnya? Menggunakan perintah show tables. Nah, jika berubah, maka pada saat kita show tables, itu tabel yang adanya adalah peserta didik, tabel peserta didik. Nah, digantikan. Jika kita tidak mau peserta didik, mau siswa saja karena terlalu panjang, mau dibalikin lagi ya nggak apa-apa. Rename peserta didik to siswa. Nah, kita coba lihat lagi. Ya, sudah berhasil. Nah, itu adalah salah satu cara untuk menambahkan tabel. Kemudian kita sudah mencoba membuat tabel, kemudian juga membuat kolomnya beserta tipe datanya, dan juga menambahkan primary key-nya. Kemudian kita juga mencoba untuk menambahkan field baru dengan menggunakan perintah alter tabel. Kemudian kita juga mencoba untuk merubah nama tabel dengan menggunakan perintah rename. Nah, itu adalah salah satu cara untuk menambahkan tabel di MySQL command line dan di command prompt. Nah, jika kita tidak mau menggunakan command prompt, ada cara lainnya. Nah, misalnya kita tutup saja ini command prompt-nya, kita close. Kita coba menggunakan shell yang ada di exampp, yang ada di server exampp. Nah, kita klik shell kita klik. Nah, muncul kan sama, hampir mirip ya. Di sini kita langsung ketik saja MySQL strip root. Nah, ini langsung muncul. Kita ingin melihat database-nya. Bagaimana cara untuk melihat database yang ada di komputer yang kita gunakan? Itu dengan menggunakan perintah show database. Nah, show databases, kemudian seperti biasa di ujung statement itu harus selalu ada perintah atau ditambahkan titik koma. Kemudian tekan enter. Nah, ini adalah database yang ada di komputer ini. Wah, ternyata banyak database-nya. Nah, yang database tadi yang kita buat, apakah ada? Namanya itu apa? Sekolah_honey kan? Nah, yang sebelumnya itu ada sekolah. Kita coba menggunakan database yang tadi sudah dibuat, yaitu sekolah_honey. Apakah kita create database lagi? Tidak perlu. Apakah kita harus membuat lagi database baru? Tidak perlu. Kita langsung saja menggunakan database tersebut dengan cara mengetikkan use, kemudian database yang ingin kita gunakan atau database yang ingin kita edit itu apa, yang akan kita pakainya itu apa, sekolah_honey titik koma. Nah, kalau sudah muncul database change, berarti artinya database sekolah_honey sudah digunakan.
maka kita sudah bisa menggunakan perintah-perintah ataupun kita bisa memanipulasi data yang ada di sekolah_honey. Nah, di sini pun langsung muncul ya Maria DB. Di sini langsung muncul sekolah_honey. Yang tadinya non, di sini sekarang muncul sekolah_honey, yaitu database yang kita gunakan. Nah, sekarang kita ingin melihat tabel yang telah kita buat tadi. Kan kita baru membuat satu tabel ya, yaitu tabel siswa. Nah, kita coba untuk membukanya kembali dengan cara show tables. Ingat, pakai S, tables, kemudian seperti biasa diakhiri dengan titik koma. Jika tidak diakhiri dengan titik koma, maka akan seperti ini. Nah, maka database tersebut atau MySQL command line itu meminta untuk diakhiri statementnya atau diakhiri perintahnya dengan menggunakan titik koma seperti itu ya. Nah, kemudian kita harus ketik titik koma. Maka apa yang muncul? Nah, tabel yang ada cena tables in sekolah_honey itu ada satu katanya, itu siswa, itu tabel siswa. Kemudian kita akan mencoba melihat struktur tabel yang tadi kita buat, yang tadi kita rubah sudah menggunakan alter tabel add, kita sudah menggunakan alter tabel modify, dan juga kita sudah menggunakan alter tabel change. Nah, kita lihat menggunakan describe kembali. Describe itu melihat struktur tabel ya. Describe siswa. Titik koma. Nah, di sini ada ID siswa, nama, alamat, CK. Ya benar ya yang tadi kita buat kan. Nah, di sini lebih gampang kan. Kita nggak usah masuk ke CD menggunakan change this gitu, change directory. Nah, itu nggak perlu. Kita sudah nggak perlu menggunakan perintah change directory. Namun langsung saja kita ketik MySQL spasi strip u spasi root untuk mengaktifkan MySQL command line-nya pada command interface. Nah, ini yang disebut command itu apa sih? Command line itu apa? Nah, yang seperti ini hanya berbasis teks. Dan kalian nggak bisa kalau nggak ada gambar kan di sini. Kalau di command line hanya bisa mengetik saja. Hanya bisa berinteraksi melalui keyboard saja. Lewat sini nggak bisa tuh, balik lagi ke sini nggak bisa. Seperti itu. Nah, kemudian kita mencoba untuk menghapus kolom JK dengan cara menggunakan alter tabel. Nama tabelnya itu siswa. Nah, kemudian kita ketik drop. Apa yang mau dihapus? Kolom mana yang mau dihapus? Yaitu kolom JK. Nah, kita ketik JK. Seperti biasa diakhiri dengan titik koma. Nah, sudah berhasil. Kita lihat lagi. Describe siswa. Nah, betul. Ya, sudah dihapus ya datanya. Dan kita coba untuk memasukkan data menggunakan perintah insert. Perintah insert itu bisa banyak kita namanya tuh bisa beberapa kali kita buat mengetikkannya. Itu ada berbagai macam cara. Ada cara penulisan yang singkat, ada yang lebih panjang. Nah, seperti itu. Kita mencoba yang singkat terlebih dahulu ya. Nah, oh iya, sampai sini itu adalah perintah DDL, Data Definition Language, yaitu hanya mendefinisikan saja.
dan hanya membuat database, kemudian membuat tabel, kemudian membuat struktur tabelnya. Nah, itu adalah DDL, Data Definition Language. Nah, kalian juga bisa menghapus tabel ataupun menghapus database. Juga bisa merubah struktur datanya. Nah, untuk memasukkan data itu berbeda perintahnya, yaitu perintah DML, Data Definition Language. Nah, sekarang kita masuk ke DML. Nah, ini perintah insert, memasukkan data, yaitu insert into ID siswa, nama tabelnya apa, siswa kan, nama tabelnya apa, kemudian kita langsung values. Nah, ini cara yang singkat ya, jadi langsung values, kutipnya boleh 2, boleh 1, bebas. Kalau saya sudah kebiasaan kutipnya 2. Nah, kemudian kita ketik nama siswanya siapa, misalnya Hani, kemudian salah, ID siswanya dulu, salah. ID siswanya berapa? 11, 20, 21, 1 misalnya. Kutip, koma, kutip lagi, kutip, kemudian nama siswanya apa? Kutip. Nah, kemudian koma, kutip lagi, alamatnya di mana? Misalnya di Jalan Cempaka nomor 38. Kutip. Nah, kemudian kurung tutup. Kemudian ketik titik koma. Kita coba untuk memasukkan satu tabel saja ya, satu data saja, satu record. Nah, sudah berhasil. Cara melihatnya gimana? Apakah sudah berhasil atau belum? Apakah sudah masuk ke dalam tabelnya atau belum? Nah, kita ketik select. Cara untuk menampilkannya itu select bintang. Untuk menampilkan seluruh record itu menggunakan perintah bintang. From siswa. Jadi select bintang from siswa. Pilih dari tabel siswa. Kemudian tekan enter. Nah, ini baru satu tabel kan? Baik, baru satu data maksudnya, baru satu record. Jika kita ingin membuat banyak record, bisa diketik ini beberapa kali. Misalkan ini ketik ini beberapa kali, bisa juga dengan cara seperti ini. Oh ya, kita coba ini ya. Ini kan datanya sama ya. ID siswanya itu misalnya sama saya nggak dirubah nih. Kalau misalnya ID siswanya itu primary key, maka otomatis seharusnya error datanya karena ID siswanya sama. Kita cek ya, apakah betul bakal error atau tidak. Nah, bener kan? Nah, di sini kan betul duplikat entry katanya. Duplikat entry ini. 11, 20, 21, 1. Nah, katanya duplikat datanya. Jadi harus berbeda. Oke, kita coba ganti ininya. Misalnya jadi 212. Kemudian namanya pun bukan Hani lagi. Kita coba namanya misalnya adalah Dwi misalnya. Alamatnya misalnya nomor Cempakanya nomor 37 saja. Nah, dan enter. Berhasil kan? Seperti itu. Kita coba lihat lagi. Select bintang from siswa. Nah, sudah ada ya. Ini cara selanjutnya adalah seperti ini. Kutip
Ingat harus beda. 11.20.21.3. Misalnya namanya itu adalah Raisa, kutip lagi, koma, kutip lagi itu jalan misalnya Cidurian Selatan. Nah, kemudian kurung tutup. Nah, kalau misalnya kita ingin menambahkan langsung di sini, kita ketik lagi saja koma, namun langsung dituliskannya ini saja ya, value-nya saja, nilainya saja, recordnya saja langsung diketik di sini. Misalnya 11.20.21.4 kutip. Nah, di sini beri namanya itu satu lagi itu misalnya Hasbi. Hasbi, kemudian alamatnya itu misalnya di Jalan Kolmas nomor 20 misalnya. Kutip, kurung tutup, titik koma. Nah, sudah ya. Tuh, recordnya 2 katanya. Kita coba select bintang from siswa. Select bintang from siswa. Titik koma. Nah, ini data yang sudah dimasukkan. Nah, di sini primary key-nya berfungsi dengan baik, mana tidak ada data yang sama. Nah, sampai sini terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.